Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita akan belajar tentang membuat kuis praktis dengan kelas marker. Baik, apakah Anda ingin mencoba membuat kuis seperti ini? Dikerjakan oleh siswa dengan beberapa soal yang sangat menarik dan bisa langsung dijawab. Seperti ini. Bisa dengan soal esai juga. Juga ada soal tentang multiple choice atau pilihan ganda dan ada waktu mengerjakannya. Juga ada soal-soal berbentuk grammar atau pembetulan dari teks yang ada. Dan juga ada soal menjodohkan seperti ini. Kabinet apa? Oke. Nah, jika sudah, siswa langsung bisa mengetik finish dan bisa dilihat langsung nilainya. Nah, ternyata ada yang salah ini. Ya, itu adalah sedikit evaluasi menggunakan kelas marker. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pada hari ini, kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang membuat sebuah kuis ya, secara praktis dengan kelas marker. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Saya Aris Eka Prasetya, founder Sami Sanov, Best Trainer of Trainer Indonesia Digital Learning, guru sejarah inovatif, MIE Expert, winner Indonesian Digital Learning, Google Educator, dan Duta KIPIN tahun 2021. Ini adalah beberapa keahlian saya dalam dunia IT dan konten kreator. Nah, sekarang yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kelas marker. Apa itu kelas marker? Ya, kita ketahui banyak pilihan untuk membuat kuis atau evaluasi pada siswa. Banyak sekali penyedia-penyedia aplikasi yang sangat praktis ya. Tapi kita sekarang akan belajar tentang satu aplikasi dari website yang bernama Classmarker. Classmarker merupakan salah satu aplikasi untuk membuat kuis online yang dapat digunakan secara gratis dan berbayar. Aplikasi ini dapat diakses secara online. Nah, kenapa kok harus menggunakan Classmarker? Ya, yang pertama, Classmarker ini adalah versi gratisnya menyediakan fitur yang paling banyak dibandingkan pesaingnya karena dia bisa membuat sampai 1000 soal. Kemudian, walaupun ada beberapa keterbatasan ya, tentunya dengan template yang tidak bisa diakses dengan akun free, tapi banyak yang namanya variasi soal yang bisa dibuat menggunakan Classmarker. Kemampuan membuat pertanyaan acak dari question bank juga ada, jadi kita bisa mengambil dari bank soal yang sudah kita bikin, dan versi gratis bisa untuk sampai 1000 siswa per tes, per quiz ya. Kalau pesaingnya atau aplikasi lainnya, rata-rata satu kelas itu sampai 40 siswa saja versi gratisnya. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari Classmarker dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Yang pertama adalah aman untuk digunakan karena dia berbasis server mandiri, di mana setiap siswa bisa masuk menggunakan kode registrasi yang dibagikan oleh guru. Kemudian mudah untuk mendefinisikan pengaturan tes secara manual maupun otomatis ya. Kemudian tidak mensyaratkan instalasi software karena semua berbasis internet atau menggunakan websitenya dari Classmarker.
mempunyai sertifikat tes ini hanya untuk yang versi berbayar ya. Kemudian tidak dapat dilakukan untuk bisa dilakukan ya tesnya itu untuk publik maupun pribadi. Nilai hasil tes secara otomatis langsung tersedia seperti yang ditunjukkan tadi ya. Benar berapa, salah berapa, berapa persen ke keberhasilannya dan seperti itu. Nah, sedangkan hasil tes untuk kuis online yang dapat didownload secara ekspor melalui Excel ini hanya bisa untuk yang versi berbayar. Tapi tenang saja, di Diklat kali ini saya akan membantu Bapak Ibu peserta Diklat agar bisa nanti mengakses versi Excel dengan tips dan trik tertentu. Kita lihat nanti ya. Nah, yang paling penting adalah ini bisa diakses dari beberapa personal, beberapa aplikasi ya, atau mungkin dapat diakses dari beberapa perangkat, misalkan menggunakan PC, laptop, atau mungkin iPhone, Android, dan sebagainya. Jadi sangat mudah sekali penggunaan dari Classmaker ini, terutama untuk guru dan siswanya. Meski demikian, ada beberapa yang harus saya jelaskan juga tentang beberapa kelemahan. Kelemahan Classmaker apa? Yang pertama jelas, karena dia berbasis aplikasi dan website, maka kita harus punya akun terlebih dahulu untuk mendaftar di Classmaker secara online. Yang kedua, jelas karena ini adalah menggunakan online atau internet, jelas membutuhkan kuota. Yang ketiga, untuk akses yang free atau akun free itu masih terbatas. Misalkan kita belum bisa menggunakan template yang disediakan oleh Classmaker, kemudian kita juga nggak bisa memberikan feedback secara langsung kepada siswa, dan kita juga nggak bisa mengambil nilai secara Excel. Tapi nanti akan kita kasih tips dan triks agar Bapak Ibu peserta Diklat tetap bisa untuk mengakses nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa. Nah, ini adalah beberapa yang yang saya kira yang perlu disayangkan ya dari versi gratisnya ya. Yang pertama adalah nggak bisa menggunakan link ya. Jadi kita share-nya nggak bisa pakai link, tapi nanti kita bisa menggunakan namanya grup karena biar lebih aman ya. Jadi kita nanti akan melatihkan Bapak Ibu untuk membuat grup siswa sehingga nanti soal akan dapat diakses melalui grup tersebut. Tidak bisa mengunggah gambar atau file. Iya. Jadi fasilitas yang free kita nggak bisa menggunakan template termasuk mengupload gambar, kemudian mengupload file yang sebenarnya sangat bagus ya kalau ada file dan sebagainya. Terus tidak bisa memberikan feedback atau umpan balik termasuk nilai dalam bentuk Excel, tapi nanti kita akan berikan tips dan triknya bagaimana agar Bapak Ibu tetap bisa untuk mengambil nilai-nilai siswa dalam grup ya, menggunakan Excel dan mengolahnya sampai jadi. Ya, itu. Ini Bapak Ibu langkah-langkah dalam tahapan diklat kita. Jadi nanti yang pertama adalah kita akan membuat akun dulu, akun di websitenya Classmaker. Yang kedua, nanti saya akan mengenalkan tentang menu dan cara membuat grup siswa ya. Karena kita nggak bisa nge-share soal secara link langsung, kita makanya akan membuat grup siswa terlebih dahulu. Yang ketiga, nanti kita akan membuat yang namanya jenis-jenis soal ya, berbagai soal. Kemudian sekaligus nanti yang keempat adalah mengirim soal ke grup siswa, kemudian mengolah hasil tes siswa. Yang terakhir adalah penugasan, yaitu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita menuju ke sesi yang pertama, yaitu membuat akun di Classmaker. Bagaimana caranya? Caranya adalah silakan Bapak Ibu masuk ke internetnya masing-masing, ketikkan di dashboardnya itu www.classmaker.com seperti ini ya. Silakan diketikkan www.classmaker.com. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya Classmaker Bapak Ibu ya. Nah, untuk memulainya karena kita belum punya akun, Bapak Ibu bisa langsung mengklik register free ini ya, pada bagian ini ada register free ya. Nah, silahkan diklik pada register free, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ya, ini tampilannya ya. Jadi, kalau saya bisa menjelaskan, untuk siswa itu nanti masuknya ke sini Bapak Ibu, test taker ya. Jadi ini untuk siswa, sedangkan untuk guru kita masuk ke sini ya. Pilih yang bagian ini, for education use register here. Waduh, here. Ya, to kritis ya. Jadi ini adalah untuk guru atau pembuat soal itu yang pilih yang ini ya Bapak Ibu ya.
selanjutnya jika Bapak Ibu sudah mengklik itu pada bagian edukator, nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Register today for a free Classmarker account ya. Jadi silakan nanti di scroll ke bawah, silakan nanti akan ada data isian ya. Silakan di scroll ke bawah. Nah, silakan diisi Bapak Ibu ya. Silakan diisi datanya. Untuk nama silakan ditulis misalkan Aris, last name-nya Prasetya ya. Untuk username-nya terserah Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting di password ini itu harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol, dan ada angka ya. Jadi kalau misalkan hanya sekedar angka saja atau mungkin huruf saja, dia akan menolak ya. Jadi nanti untuk username pastikan ada angka, kalau yang untuk password pastikan ada huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka ya, itu. Terus kemudian untuk bagian country, silakan pilih Indonesia ya, select your country, pilih Indonesia. Kemudian untuk waktunya jangan sampai lupa diatur dulu ya, kita bagian GMT plus 7 atau Bangkok Hanoi ya. Itu adalah waktunya Indonesia ya, Jakarta juga di sini Bapak Ibu. Nah, terus di scroll ke bawah lagi, nanti ada isian ini ya. Saya bukan robot dicentang Bapak Ibu. Silakan dicentang dulu, saya bukan robot. Terus kemudian dicentang juga agree with the classmarker.com. Menyetujui kondisi dan persyaratan ya, dicentang. Jika sudah ya, Bapak Ibu pastikan tadi ketika mengisi emailnya ya, ini ya, mengisi email addressnya ini jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah email aktif karena nanti kita akan mendapatkan link verifikasi akun ya. Jadi silakan dimasukkan email yang aktif. Kemudian nanti akan ada tulisan di sini di bawah ya, agree ini. Check your email address, enter correctly ya, your ticket. Jadi ini adalah email kita. Jika sudah dicentang saya bukan robot, centang persetujuan, klik register. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu buka emailnya ya. Dibuka emailnya, nanti ada email balasan dari Classmarker ya, seperti ini ya. Welcome to Classmarker. Nah, ini ada link untuk memverifikasi Bapak Ibu ya. Saya akan zoom dulu ini ya. Jadi you can now click on the verification link below to verify your email address. Jadi silakan diklik untuk ini linknya verifikasi ini. Nanti Bapak Ibu akan mendapati tampilan yang seperti ini. Nah ya, jadi akan muncul tampilan baru dari Classmarker ini ya. Thank you, your email address has been verified successful ya. Jadi sudah berhasil ya. Jadi jika sudah, maka Bapak Ibu bisa langsung menuju ke dashboardnya masing-masing atau lembar kerjanya masing-masing. Diklik aja My Dashboard ya, itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, sudah ada apa namanya? Ini ya, ada tulisan Hai, namanya di sini ya, namanya Bapak Ibu, maka dipastikan bahwa akun yang dibuat Bapak Ibu sudah berhasil ya. Ini adalah dashboard dari tampilan Classmarker yang telah kita bikin tadi akunnya ya. Jadi nanti kita akan bekerja lewat dashboard ini, dan bagaimana fungsi-fungsinya atau mungkin menu-menu yang ada di dashboard akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Ini Bapak Ibu ya. Ini adalah bagian-bagian dari dashboard atau Classmarker ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu kalau mempunyai Chrome ya, pastikan Chrome-nya itu bisa pakai bahasa Indonesia ya, karena kebetulan Classmarker ini nggak ada pilihan bahasa Indonesia, jadi semua bentuk tutorialnya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Nah ini kebetulan saya sudah bikin tutorial dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah ketika kita pilih dashboard, sebelah dashboard itu kalau nggak salah ada help ya, ini Bapak Ibu ya, help itu kalau dipakai bahasa Indonesia membantu ya. Nah, jadi semua tutorial berkaitan dengan yang ada di dashboard ini, entah Ibu itu nanti Bapak Ibu mau mencari informasi tentang bantuan help ya, itu ada di sini Bapak Ibu di help ini. Silakan diklik, nanti semua informasi ada di help ini. Nah, terus kemudian ada juga pada bagian menu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah menu tes ya. Jadi tes itu adalah semua tes yang kita bikin ya.
Jadi kalau mau bikin tes atau mungkin melihat tes itu ada di menu tes ini Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian juga ada grup. Ini yang paling penting juga, karena kita nggak bisa membagikan soal melalui link, maka kita akan membagikan soal melalui grup. Maka grup ini adalah wadah atau kelas yang akan kita buat untuk tempatnya siswa ya. Ini jadi buat grup untuk mendaftarkan pengguna atau siswa ya. Jadi ada di grup ini Bapak Ibu. Terus kemudian ini yang link ya, tautan ini ya. Tautan ini yang kita nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan setelah bikin tes kita bisa mendapatkan link. Nah khusus akun free itu nggak bisa. Kita berbagi soal menggunakan tautan atau link ini tadi ya. Kita harus memasukkan soal ke dalam grup kelas siswa. Nah, ini yang paling kelebihan dari Classmarker ya. Karena semua soal-soal yang yang pernah kita bikin di Classmarker itu otomatis masuk ke bank soal. Kita tinggal ngasih kategori saja sebenarnya ya. Ya, jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau ada tes bawahnya itu adalah question atau bank soal, maka di sini adalah semua soal-soal yang pernah kita bikin ada di situ. Terus kemudian juga ada kategori ya. Nah, kategori ini bisa kita bikin ya. Misalkan contoh kategori sejarah, nanti subtemanya adalah demokrasi liberal seperti itu. Itu untuk memudahkan guru saja ketika nanti mau mengambil soal. Terus juga ada menu file. Nah, ini juga nggak bisa Bapak Ibu akun free ya. Jadi file ini adalah semua yang pernah kita upload atau kita ambil atau kita gunakan untuk soal-soal kita. Nah, kebetulan akun free nggak bisa mengupload gambar, mengupload file, mengupload sound dan sebagainya, sehingga biasanya filenya ini kosong seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu sertifikat ya. Ini adalah menu sertifikat di mana kalau kita menggunakan akun yang berbayar, setiap siswa yang sudah mengerjakan soal tes yang kita berikan itu bisa langsung mengunduh sertifikatnya. Nah, kebetulan untuk yang akun free nggak ada ya, nggak bisa mengakses sertifikat ini. Terus kemudian juga ada ini bantuan atau asisten ya. Ini adalah yang bisa kita gunakan seandainya kita bingung ya. Langkah berikutnya apa? Langsung saja tanyakan ke asisten ini Bapak Ibu. Juga ada menu yaitu tema, yaitu ini adalah menyertakan logo atau mungkin customisasi ya tentang tampilan dari kuis yang akan kita bikin atau tes yang kita bikin ya. Terus kemudian ada juga daftar akses. Ini adalah untuk orang-orang yang kita undang bisa untuk mengolah dari tes kita. Nah, kebetulan untuk yang akun free pada tampilan yang tautan, hasil, tema, daftar akses ini nggak bisa Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa menggunakan, ini hanya bisa digunakan untuk yang akun berbayar ya. Nah, terus yang paling penting adalah ini Bapak Ibu, dashboard. Jadi semua tadi menu-menu tadi yang ada di sebelah kanan ya, kanan dari dashboard, itu sebenarnya ada di dashboard ini juga muncul. Ketika kita ngeklik dashboard ini, semua navigasi yang berkaitan dengan menu-menu tadi itu sebenarnya juga ada di sini, akan muncul semuanya. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah ini adalah akun ya. Jadi kalau nanti mau logout atau mungkin nanti masuk itu adalah melalui ini. Pastikan Bapak Ibu nanti kalau di dashboard itu sudah ada tulisan ini ya, nama akunnya. Kalau misalkan masih belum ada nama akunnya, berarti belum login ya. Maka pastikan login dulu, kemudian pastikan itu akunnya Bapak Ibu seperti itu. Nah ini ya. Yang terakhir adalah bagian searching atau mencari, seandainya kalau butuh tes dan sebagainya ya, atau hasil result dan sebagainya, mau cara cepat ya pakai aja ini seperti kayak kaca pembesar ini ya, silakan diklik kemudian dicari tes yang mana atau grup yang mana biar lebih cepat. Itu bisa menggunakan search ini Bapak Ibu. Nah, jika sudah, sebenarnya di Classmarker itu Bapak Ibu itu ada yang namanya video tutorial tapi dalam bentuk bahasa Inggris ya. Itu silakan dilihat pada bagian tengah ya. Itu ada namanya video tutorial. Ya, itu ada semua Bapak Ibu. Ya, ada walaupun dalam bentuk bahasa Inggris ya. Baik. Nah, itu jadi ini videonya kalau bisa saya tunjukkan Bapak Ibu.
Nah, ini adalah contoh dari video, akan saya bukakan ya. Nah, ini adalah video tutorial dari ClassMarker. In this video, we'll walk you through how to create and assign your tests in ClassMarker, as well as viewing results. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menonton ya videonya melalui link ini ya, lebih lengkapnya, dan itu seperti yang tadi saya jelaskan tentang menu-menu dan sebagainya. Termasuk di dalamnya juga ada cara membuat soal yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik Bapak Ibu, itu adalah tampilan dari ClassMarker, dan kita sudah tadi membuat akunnya, dan ini adalah tahapan Bapak Ibu secara peta konsep untuk menjalankan ClassMarker adalah seperti ini. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu nanti yang membuat tes dulu ya. Kemudian kita setelah membuat tes, kita punya yang namanya grup Bapak Ibu ya. Jadi pastikan punya grup. Kalau kita yang akun berbayar bisa langsung link, kita share saja ke mana-mana bisa. Tapi kalau kita akun free, kita wajib bikin grup dulu. Yang terakhir adalah menganalisa atau melihat result hasil yang nanti akan saya berikan tipsnya bagaimana cara mengambil data siswa hasil dari tes menggunakan tips dan trik sehingga nanti bisa diolah menggunakan Excel. Itu Bapak Ibu ya. Baik, di video selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat grup siswa. Nah, itu ya. Jadi pertama kali kita akan membuat grup siswa dulu. Seperti apa cara bikinnya? Tunggu di video tutorial selanjutnya. Masih di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.